Halo sahabat Grow, perkenalkan nama saya Rina. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya dari Sumba Barat Daya. Saya sangat senang karena saya bisa berbagi kesaksian dengan sahabat-sahabat Grow bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa, Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya, dan saya pribadi benar-benar merasakan campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa, khususnya selama masa pandemik ini. Banyak sekali pergumulan-pergumulan, banyak sekali hal-hal yang saya lalui selama masa pandemik ini, dan itu benar-benar membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Singkatnya, tahun 2020 saya waktu itu bekerja di Jakarta dan saya benar-benar menikmati berkat Tuhan lewat pekerjaan saya. Saya mulai merencanakan banyak sekali hal-hal untuk saya kerjakan di tahun 2021. Namun semuanya berubah ketika memasuki bulan Juli tahun 2020. Saat itu saya tiba-tiba mendapatkan pemberitahuan dari perusahaan di mana saya bekerja bahwa saya termasuk salah satu karyawan yang dirumahkan, karena saat itu perusahaan di mana saya bekerja sudah tidak bisa beroperasional oleh karena COVID. Saat itu saya benar-benar sangat kecewa, saat itu saya benar-benar merasa sangat sedih. Saya seperti mempersalahkan Tuhan ya di dalam hidup saya, kenapa Tuhan melakukan ini kepada saya. Tetapi puji Tuhan ya, akhirnya saya menyadari bahwa Tuhan itu pasti punya sesuatu yang lebih bagus di dalam hidup saya. Singkatnya, saya berdoa kepada Tuhan dan tiba-tiba hati saya tergerak bahwa saya harus datang ke Bali. Waktu itu sudah memasuki bulan September ya, tanggal 2 September. Saya memutuskan untuk datang ke Bali, walaupun sebenarnya saat itu banyak sekali dari teman-teman saya, bahkan keluarga saya yang keberatan kalau saya harus datang ke Bali. Karena Bali ini adalah salah satu provinsi yang benar-benar mengandalkan sektor pariwisata, dan mencari pekerjaan di tengah-tengah pandemik di Bali ini adalah hal yang mungkin sebagai manusia itu sangat mustahil, karena waktu itu sudah sekitar 80% perusahaan di Bali ini tutup dan banyak sekali karyawan-karyawan yang dirumahkan, bahkan ada yang diberhentikan dari tempat dia bekerja. Namun saya waktu itu benar-benar punya keyakinan ya, dan saya benar-benar meyakini dari hati saya bahwa Tuhan pasti akan memelihara saya apapun situasi saat ini. Dan dengan keyakinan itu saya akhirnya datang ke Bali dan saya mencoba untuk melamar pekerjaan di banyak tempat di Bali. Saya ingat dalam kurun waktu 1 bulan dan 3 minggu saya sudah memasukkan lamaran sekitar 20 tempat di Bali ini. Dan waktu itu saya sempat kecewa karena setelah menunggu 1 bulan lebih itu tidak ada satupun perusahaan yang memanggil saya untuk interview. Namun di saat itulah Tuhan bekerja dan Tuhan benar-benar menjawab doa saya tepat dengan waktu Tuhan. Tepatnya 1 bulan dan 3 minggu ketika saya berada di Bali, saya tiba-tiba mendapatkan panggilan interview di salah satu perusahaan yang cukup bagus di Bali. Dan akhirnya setelah mengikuti seleksi, saya diterima untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan bahkan menariknya di sini saya ditawari income yang cukup bagus. Waktu itu saya sangat senang ya, karena saya berpikir, puji Tuhan ya, saya akhirnya mendapatkan pekerjaan, saya bisa mendapatkan penghasilan lagi. Namun disitulah tantangan saya datang. Ternyata perusahaan itu tidak mengizinkan saya untuk berbakti pada hari Sabat, karena saya harus bekerja. Saya mencoba untuk melakukan negosiasi ke pihak perusahaan, dan akhirnya mereka menyetujui saya untuk berbakti pada hari Sabat dari pagi sampai jam 12 siang, dan selebihnya itu saya harus kembali untuk bekerja. Waktu itu saya benar-benar dilema, saya agak sulit untuk mengambil keputusan, karena dari satu sisi saya benar-benar membutuhkan pekerjaan itu, saya benar-benar butuh untuk punya penghasilan saat itu, karena waktu itu benar-benar saya udah gak punya uang. Namun dari sisi yang lain, saya merasa sangat berdosa kalau saya harus bekerja pada hari Sabat, karena saya percaya sejauh ini Tuhan telah menuntun saya, dan saya tidak ingin mempermalukan Tuhan dengan bekerja pada hari Sabat. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menolak job tersebut, walaupun sebagai manusia saya waktu itu benar-benar sangat kecewa. Saya ingat saya pulang ke kamar saya langsung menangis, dan saya benar-benar merasa sedih waktu itu ya, karena saya berpikir Tuhan sejauh ini Tuhan sudah menuntun saya sampai saya mendapatkan pekerjaan ini. Namun Tuhan, saya harus meninggalkan pekerjaan ini karena saya tidak ingin mempermalukan Tuhan dengan bekerja pada hari Sabat.
Dan di saat itulah saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar begitu dekat dan Tuhan itu benar-benar menjawab doa saya begitu cepat. Di saat saya bergumul, saya berusaha untuk melupakan job yang saya udah sempat tolak itu, dan di saat itulah saya tiba-tiba juga mendapatkan panggilan interview. Setelah lewat 2 hari kemudian, saya mendapatkan panggilan interview di perusahaan yang puji Tuhan saat ini saya bekerja. Dan setelah mengikuti seleksi, akhirnya saya diterima untuk bekerja. Namun tantangan yang sama datang, di mana perusahaan tersebut ternyata tidak mengizinkan saya juga untuk berbakti pada hari Sabat. Saya mencoba untuk bernegosiasi, namun dari pihak perusahaan benar-benar keberatan kalau saya harus izin pada hari Sabat. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menolak kembali job tersebut. Saat itu saya benar-benar sangat kecewa ya. Saya bahkan hampir memutuskan, sudahlah, saya nggak usah berdoa aja. Seperti itu, sempat saya berpikir seperti itu. Kenapa sih Tuhan harus kasih saya cobaan seperti ini? Dan sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan dalam hidup saya, dan mungkin ini adalah sesuatu yang saya tidak akan pernah lupa dalam hidup saya. Setelah lewat 2 hari kemudian, tiba-tiba dari perusahaan itu menelpon saya kembali, dan mereka meminta saya untuk bertemu langsung dengan owner dari perusahaan itu. Dan saya pergi ke sana. Singkatnya, owner dari perusahaan itu menawari saya untuk mengambil kembali job yang udah sempat saya tolak. Waktu itu saya seperti tidak percaya ya, bagaimana mungkin saya bisa ditawari kembali job yang saat itu sudah sempat saya tolak. Namun disitulah saya menyaksikan bahwa ternyata Tuhan itu begitu luar biasa. Dan dengan kejadian yang saya alami itu, akhirnya owner dari perusahaan itu akhirnya jadi tahu tentang hari Sabat. Dan setelah itu saya tanya kepada owner itu kenapa dia bisa memanggil saya kembali, dan akhirnya dia mengatakan bahwa saat itu mereka cukup terkejut ya, karena di tengah-tengah pandemi ini saya bisa menolak pekerjaan yang bisa dikatakan waktu itu job yang diberikan kepada saya itu cukup bagus. Saya harus menolak itu dengan alasan karena saya mau berbakti, saya mau beribadah, dan itu benar-benar membuat mereka berpikir bahwa mereka harus mempekerjakan saya kembali. Dan dari situ saya benar-benar merasa, wow Tuhan, ternyata ini rencana Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Dan singkatnya, akhirnya saya bekerja di perusahaan tersebut dan saya diizinkan untuk berbakti pada hari Sabat. Teman-teman, mungkin kesaksian saya ini begitu singkat, namun satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di sini adalah ayat yang tadi udah sempat saya share dari Matius 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian saya juga ingin berbagi satu ayat dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Yesus berkata di situ bahwa segala sesuatu yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya yakin bahwa masih banyak sekali di antara kita yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Namun saya ingin memotivasi teman-teman, kita harus tetap percaya bahwa sesulit apapun situasi saat ini menurut kita harus meyakini bahwa Tuhan pasti ada cara tersendiri untuk menyelamatkan kita. Karena Tuhan punya janji bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan umat-umat Tuhan itu sampai meminta-minta roti. Saya percaya bahwa kita semua akan diberkati sesuai dengan waktu Tuhan, dan kita akan mendapatkan jawaban-jawaban atas doa-doa kita. Intinya kita harus tetap meninggikan Tuhan dimanapun kita berada, dan jangan sampai kita mempermalukan Tuhan hanya karena kita ingin mendapatkan pekerjaan. Percayalah bahwa kalau kita meminta sesuatu dengan sungguh-sungguh, kita meyakini itu, dan Tuhan akan menjawab itu, karena itu adalah janji Tuhan dan ada jaminan buat kita, karena Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Jadi mungkin ini aja kesaksian singkat yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarkan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua.